warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di siaran Sipoim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Pasti baik, bukan? Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, tentunya kalian ingin segera berjumpa dan bermain bersama teman-teman di sekolah, kan? Untuk itu, ayo kita semua selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari berpergian, agar rantai penyebaran virus corona segera terputus. Anak-anak, sebelum masuk materi, ayo siapkan dulu buku tulis dan pensilnya. Simak baik-baik materi hari ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan. Dan pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mengenal bagian-bagian tumbuhan. Baik anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, bermain lempar bola zigzag. 2. Mengamati bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 3. Membuat daftar pertanyaan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Lihatlah gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar lingkungan hijau. Lingkungan hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini disebabkan manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dulu ya. Berikut ini Ibu akan menjelaskan cara bermain bola zigzag. Perlengkapan bola kecil. Aturan bermain, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, A dan B. Setiap kelompok berbaris dengan bola zigzag dan saling berhadapan. Anggota kelompok A nomor 1 melempar bola ke anggota kelompok A nomor 2. Anggota kelompok A nomor 2 melempar ke anggota kelompok A nomor 3, dan seterusnya. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap bola tanpa menjatuhkan bola dan yang tercepat adalah pemenangnya. Begitu anak-anak cara bermain permainan bola zigzag. Anak-anak, coba mainkan bersama anggota keluargamu di rumah ya. Lakukan permainan ini di luar ruangan, pasti lebih menyenangkan dan membuat badan lebih segar. Anak-anak, lihatlah halaman rumah kalian. Adakah banyak pohon seperti di rumah Ibu ini? Ayo kita amati salah satu pohon itu. Pohon sawo. Pohon sawo memiliki bagian buah, bunga, daun, batang, dan juga akar di dalam tanah. Apakah kalian tahu fungsi dari setiap bagian tumbuhan itu? Dan bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut? Untuk menjawabnya, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Namun ada juga akar yang di atas tanah dan menggantung. Contohnya, akar di dalam tanah, tanaman kopi. Akar di atas tanah, tanaman pandan. Akar menggantung, pohon beringin. Fungsi akar, bagian yang mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, menyimpan cadangan makanan.
Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Fungsi batang: tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Mengedarkan mineral dan air yang diserap akar. Mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Daun adalah bagian tumbuhan. Terdapat bermacam jenis daun, contohnya daun singkong, daun serai, daun sawo. Ketiga daun itu berbeda-beda. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Fungsi daun: berlangsungnya fotosintesis. Bunga merupakan bagian tumbuhan. Fungsi bunga pada tumbuhan untuk perkembangbiakan. Contoh bunga pada tanaman kopi, jambu, dan sawo. Buah merupakan bagian tumbuhan. Buah terdiri atas kulit buah, daging buah, dan biji. Daging buah inilah yang biasanya kita makan. Buah berfungsi melindungi biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Biji jika ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Biji itu ada yang berkeping satu, contohnya biji jagung, dan berkeping dua, contohnya. Setelah Ibu jelaskan, coba jawab pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Tuliskan di buku tugasmu. Tahukah kalian bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut lestari dan terjaga keseimbangannya? Misalnya biji. Biji adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tercapai keseimbangan dan kelestarian. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Di antaranya adalah bunga. Anak-anak, adakah bunga di halaman rumah kalian? Bunga-bunga ini membuat lingkungan rumah Ibu menjadi segar. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, seperti bunga mawar, sehingga membuat udara di sekeliling rumah menjadi berbau wangi. Anak-anak, ayo kita menanam tanaman dengan langkah berikut ini. Pilihlah satu macam biji. Siapkan tanah dalam pot kecil. Masukkan biji ke dalam tanah. Siram tanah secukupnya. Simpan tanamanmu di halaman rumah. Rawatlah sampai berbuah. Baik anak-anak, setelah melakukan kegiatan tadi, sekarang buatlah daftar pertanyaan menggunakan 5W+1H tentang pembelajaran hari ini. Tuliskan dalam buku tugas. Ibu beri contoh ya. Apakah setiap tanaman memiliki bunga? Bagaimana tanaman bisa tumbuh besar dan subur? Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Itu adalah contoh-contoh yang Ibu berikan. Silahkan anak-anak kembangkan lebih banyak lagi.
Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang bermain bola zigzag, mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, serta membuat daftar pertanyaan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Untuk lebih memahami, cobalah kerjakan soal berikut. Anak-anak, berapa soalkah yang dapat kalian jawab? Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ayo kita bernyanyi bersama. Ikuti musiknya dan mari bernyanyi bersama. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan pembelajaran hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.